Saya tahun depan akan ada season 2, ini kayak drama Korea nih. Pakai season nih, season 1, season 2 ini ngobrolin tentang FWB-an. Ya, ini FWB bukan yang friends with benefit ya, tapi friends with boss gitu ya, gimana biar hubungan di tempat kerja jadi lebih asik dan seru. Ya. Daun talas, daun keladi kena hujan, daunnya basah. Hati-hati kalau udah kenal sama Mas Budi, katanya kalau nanti malam tidurnya gelisah. Biar segar gitu, soalnya ini dingin banget dari tadi dinginan. Beneran deh nih, ini dinginnya luar biasa di pagi-pagi. Bener gak sih? Berasa dingin gak? Nah, coba minta tolong ini panitia. Kedinginan. Bapak Ibu tadi sebenarnya Bu Ivana, Pak Faisal juga sudah sedikit kasih gambaran tentang pentingnya kreativitas. Tapi balik dari itu, tadi juga udah dijelaskan, MC keren banget, tadi udah jelasin ini juga bahwa memang revolusi industri 4.0 ini dampaknya itu kemana-mana. Ya, dampaknya itu nggak cuma ngomongin ada teknologi, karena teknologi itu one thing. Ya, semuanya jadi harus berubah, terutama cara kita berpikir, terutama mindset kita ngadepin perubahan. Ya, itu juga menjadi betapa human experience itu jadi berubah ketika industri 4.0 ini hadir. Ya, mungkin nanti bisa berubah lagi terus dan seterusnya gitu. Nah, setiap menit, ini setiap menit nih, kita ngitungnya menit nih. Setiap menit, ini sayang tulisannya mungkin kurang begitu jelas. Setiap menit mungkin dalam momen kali ini itu katanya ya, orang yang scrolling TikTok gitu atau scrolling ada swipe kiri swipe kanan, ada di sini yang masih sering swipe kiri swipe kanan? Ada yang tahu swipe kiri swipe kanan itu apa? Cari jodoh. Kalau nggak suka swipe kiri, kalau suka swipe kanan gitu ya. Siapa tahu match gitu ya, nantinya kan gitu. Nah itu bisa ratusan ribu dalam 1 menit orang scrolling, swipe kiri swipe kanan. Sebegitu parahnya nyari jodoh, ratusan ribu setiap menit di dunia gitu ya. Terus ada jutaan orang mungkin hari ini lagi scroll juga gitu ya. Ini kalau lihat di sini video TikTok dia di tahun 2000, ini yang luar biasa tuh TikTok loh. 2021 itu ada 695.000 orang dalam 1 menit lihat TikTok. Sekarang udah 167 juta orang lihat TikTok dalam 1 menit. That's a good media. Mungkin teman-teman di sini nanti bisa gunakan TikTok sebagai media campaign dari banyaknya produk yang dipunya. Karena memang kalau sekarang orang lebih, bahkan saya pun mau nggak mau harus punya karena dipaksa sama anak-anak buat posting gitu kan. Walaupun isinya cuma 3 gitu. So ini jadi penting betapa teknologi itu sudah merubah banyak perilaku kita sehingga. Saya dan Pak Faisal, Bu Ivana gitu ya, pasti tahu betul tuh produk yang sebelah kiri. Bahkan dulu ya kalau ngomongin di foto di kampung saya, nenek saya bilang dikodak dulu gitu, bukan di foto tapi dikodak. Saking brandnya tuh udah mindsetnya gitu. Tapi apa ada sekarang yang kayak begitu? Tadi kamera, aduh isinya tinggal 2, belinya yang 36. Masih gitu nggak kameramen? Masih ingat nggak ada yang beli 36 sama 24? 24 ya, 24. Asal 100, apa asal 400 gitu ya? Nah itu terjadi nih ya, musik. Mungkin kalau anak generasi Z kayak anak saya itu udah nggak tahu hubungan harmonis antara kaset dengan pensil. Gak ada yang tahu loh Pak. Hubungan harmonis antara kaset dengan pensil tuh anak saya tuh nggak tahu. Kalau saya tanya Mas Pri pasti tahu gitu. Kasetnya gulung pakai pensil gitu ya, putar-putar gitu. Sekarang nggak tahu. Kalau sekarang dengar lagu perlu nggak? Udah tinggal ya kalau mau langganan, nggak mau langganan ganti-ganti alamat email aja sering-sering. Kan nggak ada yang larang. Jadi gratisan terus di Spotify-nya. Ya, tapi kalau langganan di sini jangan yang gratisan. Ada yang punya di sini. Fotografi juga sama. Sekarang saya yakin nih di handphonenya Bu Ivana tuh ada puluhan ribu foto, jangan-jangan. Ya nggak usah dihapus, nggak usah di-upgrade. Bener ya? Bener upgrade ada namanya ya. Nggak usah dicetak lagi tuh. Ya, cuci cetak gitu ya. Nggak usah ditungguin, dicuci cetak gitu berapa hari jadi, nggak ada tuh. Itu semuanya udah berubah. Kemudian berita juga. Ya, nggak usah nunggu besok. Ya. Argentina menang kemarin itu sesuai sama jasnya MC tadi ya.
Argentina menang kemarin kan kita biar langsung saksikan, dan beritanya per detik di Twitter itu keluar tuh, yang caci maki, yang apa segala macam. Informasi itu sebegitu cepat. Nyari kerja, dulu saya harus nunggu Sabtu Minggu di Kompas atau di Pikiran Rakyat yang saya di Bandung untuk melihat adanya iklan lowongan kerja. Udah gitu dikirimnya pakai amplop coklat, ditulis PO Box. Makanya kalau zaman dulu HRD itu didoainnya ada beda ya Pak Pri ya, gitu ya. Semoga makamnya nggak timbun sama amplop coklat katanya gitu ya. Kalau HRD yang nggak keren gitu. Itu kayak gitu tuh. Tapi sekarang kan gampang banget. Bahkan kirim-kirim aplikasi itu bisa lewat WA. Bisa WA aja nggak sih Pak? Bisa. Gitu. Itu hadir karena apa? Oh, karena creativity. Ya, karena ada kreativitas di sana. Ada penemu ide baru yang kemudian jadi inovasi mungkin. Ada ide baru yang memang menjadi ide untuk melakukan banyak perbaikan. Jadi yang lahir tadi, gitu ya. Kenapa mungkin Tiket.com juga hadir hari ini? Tiket.com baru 11 tahun di Indonesia. Paling tua OTA-nya, cuma dapat duitnya baru belakangan, makanya nggak seterkenal yang 11 tadinya. Gitu ya. Kalau sekarang sih harusnya keluar dari ruangan ini nggak boleh keluar kalau belum install aplikasinya Tiket.com. Boleh ya Bu? Promo gitu ya. Jadi 11 tahun dan nggak punya aset apapun sampai hari ini, nggak punya gedung, nggak punya pesawat, nggak punya hotel, ya. Hotelnya dikelola mungkin nanti sama PGN Mas, gitu ya. Nggak punya resto, yang kita punya cuma karyawan. Yang kita punya kreativitasnya karyawan. Karena itu yang terjadi semua karena kenapa? Karena bisnis memang mengalami banyak perubahan. Ya. Sekarang kalaupun memang kita harus ada gedung, harus sewa gedung seperti sekarang, ya kita pengen sewa gedung di tempat yang kita sewain itu reliable gitu ya, bisa dipercaya nih gitu ya. Manajemen, facility manajemennya asik, keren, kerjasamanya seru, mudah, sehingga sebagai orang yang menikmati facility, kita menjadi orang yang nyaman ada di sana, nggak mesti pindah lagi deh gitu. Globalisasi, kompetisi, so kreativitas itu jadi kata kunci tadi. Dan kreativitas ada di mana? Ada di kepala kita semua. Ya. Kenapa tadi saya bilang salah satu kunci? Ini ada beberapa kunci lain. Ya, kalau bahasa bercandanya kan terjemahan dari key of success itu adalah kunci kesuksesan. Benar ya? Nah ini ada 4 Cs yang penting: komunikasi, kolaborasi salah satu unsur akhlak tuh gitu ya. Critical thinking dan creativity thinking. Critical thinking, creativity ini sesuatu yang nggak bisa dipisah. Plus satu yang penting, jangan cuma komat kamit, jangan silo berdasarkan direktorat misalnya, tapi kita bicara komitmen yang sama buat gedein Permata ini semakin besar lagi, gitu ya. Nah, creative thinking ini buku lama banget sebenarnya. Ada Edward Bono tuh nulis buku Mechanism of Mind, gitu ya. Ini buku yang cukup lama. Ini fokusnya, ini bedanya, biar gampang bedanya kreatif sama inovasi. Kalau kreatif itu fokus ke eksplorasi ide. Kalau inovasi itu udah jadi bentuk barang baru, itu hasil inovasi. Kalau kreatif itu bisa sekedar tadi yang disampaikan. Yang tadinya mungkin jadi partisi buat masjid, Pak, sekarang jadi partisi di dinding seperti ini. That's a creativity, I agree, 100%. That's a creativity. Kemudian generate possibility, kemungkinan, ya. Yang biasa itu udah usang. Kalau saya bahkan sering nyebut, bahkan best practice itu udah usang. Yang ada itu next practice. Best practice itu hanya tempat kita belajar untuk membuat sesuatu yang lebih baik lagi tahun ke depan atau hari-hari ke depan. Kemudian yang berikutnya itu kayak mencari lebih banyak jawaban. Ya, memang ya sayangnya nih kalau sekolah kan dulu diajarkan jawabannya harus sama dengan apa yang diharapkan guru. 1 + 1 kan memang 2 gitu. Kita diajarkan begitu, tidak diajarkan kreatif. Ya, ilmu eksakta kita jauh lebih banyak dibanding menggunakan otak kanan. Otak kiri kita jauh lebih banyak dilatih dibanding dengan otak kanan kita. Nah, ini geser ya gambar. Ada gambar. Ini kayaknya ada yang salah deh. Nah, next aja kalau gitu ya. Ciri-ciri orang kreatif. Nah, mulainya dari mana? Dari kepo dulu dong. Karena ingin tahu gitu. Tapi ini in a positive way ya, tolong ya. Jangan bukan kepo buat next
harusnya tuh gibah gitu arahannya gitu ya. Bukan kepo tuh gibah, tapi kepo karena ini kenapa ya begini gitu. Why this happen? Ya. Itu selalu ingin tahu, ya. Tahu apa? Kok jadi tebak-tebakan? Mau tebakan nggak? Ya, selalu ingin tahu atau kepo gitu, ya. Benar nggak sih apa yang diputuskan ini? Atau benar nggak sih langkah-langkah yang diambil ini? Benar nggak sih cukup cuma sampai di sini kan? Ya? Kemudian mencari masalah, saya kasih tanda petik. Penting, karena kreatif muncul karena ada masalah. Karena ada sesuatu yang bikin kita penasaran, gitu. Kreatif itu muncul karena itu. Kemudian ciri-ciri orang kreatif berikutnya itu menyukai tantangan. Kalau orang yang ada di comfort zone, udah aja gitu. Udahlah ini kan PGN punya negara gitu ya. Nggak usah lah, udah duitnya udah ada, gedungnya gedung sendiri, apa-apa sendiri, ngapain buka-buka gastro, ngapain punya gasin gitu ya. Itu mungkin kalau kita adanya di comfort zone, nggak mikir tentang tantangan. Tapi karena melihat ada tantangan dan peluang, maka kita jadi kreatif. Kemudian berikutnya optimis, nggak mudah berprasangka atau ngejudge, ya. Imajinatif, ya. Melihat masalah sebagai peluang dan nggak gampang nyerah. Karena pasti dalam prosesnya kami Bapak Ibu 11 tahun perjalanan tiket.com, bayangin gak sih Pak Bu 2020 ketika pandemi bisnis kami, bisnis siapa yang paling terdampak? Yang merah darah, travel dan tourism. Merah darah Bu, ya. Nah, waktu itu karyawan tiket 750, tapi bersyukur ya sampai hari ini tiket.com zero layoff. Dan masih 100% Indonesia. Itu yang bikin kami bangga di tiket.com. 100% Indonesia. Baru IPO. Kemudian, nah ini ada perilaku sebaliknya. Tadi kan ciri-ciri orang kreatif. Tapi kadang-kadang kita kayak kehambat. Mau jadi kreatif itu dari dalam diri kita sendiri itu suka muncul perilaku negatif yang menghambat kita buat jadi kreatif. Pesimis, nggak yakin, gitu ya. Tapi kan kalau tadi di depan dua orang yang sambutan di depan itu bicaranya tentang optimisme gitu. Terus apa lagi yang bisa halangin kita buat pesimis? Nggak yakin bahwa ke depan kita bisa jadi lebih baik. Ya. Sesimpel saya tadi nyobain pagi-pagi makanan-makanan yang disajikan katanya dari di bawah kan, dan itu enak, serius enak loh. Gitu. Enak loh. Jadi kenapa itunya baru dimakan setengah juga, nggak terlalu manis, jus jambunya gitu, terus enak juga. So ini buat saya, ngapain kita pesimis gitu? Nggak ada alasan buat nggak optimis, apalagi komitmennya kelihatannya tadi di depan kuat banget gitu. Kemudian mengedepankan emosi, ya, senggol bacok, ya, dikit-dikit kesel, dikasih feedback marah, ya. Ini berlaku atas bawah ya, berlaku atasan bawahan ya, gitu ya. Jadi kalau ada ini ya itu mungkin berlaku juga buat kita gitu ya, kalau apa-apa di mengedepankan emosi. Negative thinking atau overthinking ini yang sering terjadi gitu ya. Kalau begini nanti bisa begini, padahal belum kejadian, ya kan susah tuh. Nggak percaya sama orang. Nah creativity itu yang kata kunci paling penting itu adalah trust sebenarnya. Creativity decision making itu baseline terbesarnya itu trust. Maka jadilah orang yang bisa dipercaya, gitu ya. Terus merasa paling pintar di ruangan, ya, the smartest person in the room. Kreativiti itu muncul dari ide. Ide itu kan muncul dari siapa saja dan banyak. Kalau ada orang yang merasa paling pintar di ruangan itu, udah dia aja deh kasih ide, kita mah jalanin aja. Ide jadi nggak banyak, idenya jadi tersentralis di Bu Ivana. Padahal saya, waktu saya ditanya, saya di hire itu sebenarnya supaya CEO saya bisa tidur nyenyak kalau mau bicara tentang sumber daya manusia. Udah saya yang beresin gitu. Nggak usah ikut-ikut dia gitu. Saya yang ngurusin HRD gitu. Kalau dia juga jadi HRD, kenapa saya ada di sini kan gitu. Ya. You need to questioning yourself ketika pada di level itu. Ketika bos kita misalnya ngerecokin kita terus, tuh jangan-jangan kita dibayar nggak bantu bos kita. Atau sebaliknya, jangan-jangan si bosnya juga nggak punya percaya yang kuat sama anak buahnya. So ini hubungan dua arah. Kemudian tidak mau menerima pendapat orang lain.
Nah, creative thinking tadi udah dijelaskan sama Bu Ivana dengan sangat luar biasa. Ini adalah kemampuan berpikir secara luas dan dapat melihat bahkan mampu menyelesaikan masalah dari sudut pandang yang banyak sehingga bisa menciptakan solusi atau ide-ide baru, gitu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, bicara otak kiri, otak kanan, ya. Dua-duanya dipakai, Bu, Pak, ya. Dua-duanya harus dipakai, ya. Karena Allah kasih kita lengkap masalahnya. Nggak ada nih, kecuali memang ada yang menyadari bahwa dirinya cuma dikasih otak kanan. Nggak ada kok. Kita dikasih satu paket nih, otak kiri, otak kanan lengkap. Dan harus digunakan dua-duanya, ya. Jadi kalau bicara yang kiri itu katanya bicara critical thinking, berpikir kritis. Dan itu ada yang warna biru bisa dilihat tuh. Otak kiri kita tuh ngajarin kita analisa masalah, gitu. Itu di otak kiri tuh, evaluasi. Kemudian si otak kanan kerjasama tuh, udah menganalisa masalah, kita brainstorm solution. Kita mulai cari keluar tuh spark-sparknya tuh. Di kanan, otak kanan kita mulai mikir gitu. Nah, saya mungkin kalau tadi lihat di depan ya, saya beruntung bahwa hidup saya tuh otak kiri dan otak kanan. Kenapa? 5 tahun kuliah matematika, Pak, gitu. Kerjaannya HRD sekarang. Banyaknya otak kanan dipakai gitu. Jadi ini kayak dikasih biar lengkap katanya gitu ya. Yang bahaya kalau nggak punya otak katanya gitu. Saudara analisa kiri setelah dianalisa nggak cukup cuma dianalisa, tapi kita brainstorm. Kira-kira solusi-solusi apa nih yang bakalan kita bisa keluarkan. Kemudian setelah brainstorming solution muncul A, B, C, D, E misalnya, maka otak kiri itu akan bantu kita juga untuk mengevaluasi solusi mana yang paling terbaik, terus dipilih, ya. Nah, otak kanan ngajarin lagi, nggak cukup tuh sampai di situ, inovasi, itu otak kanan lagi. Nah, ketika udah jalan prosesnya, inovasinya, otak kiri ngajarin kritik, ini nggak gini nih harusnya bisa lebih baik lagi. Kemudian otak kanan bilang lagi improve. Jadi nggak pernah jadi kalau teman-teman ngerasa apa yang sudah dicapai hari ini sudah keren banget, berarti ada yang salah sama otak kiri dan otak kanannya. Karena nggak gitu, Allah ciptain ini tuh ya otak kiri otak kanan untuk terus hidup gitu, improve terus gitu ya, continuous improvement. Kami ya waktu kejadian 2020 di tiket yang luar biasa itu buat kami, tiba-tiba trafficnya tiket tuh naik Pak 10 kali lipat dibanding biasanya. Tapi bukan orang beli atau mau travel, mau minta duitnya balik Pak. Di bulan Maret 2020 tuh traffic tiket naik 10 kali lipat tapi minta uangnya balik. Kita nggak nyerah kok. Jadi si CEO bilang udah nggak apa-apa. Pokoknya saya mau jagain kalian. Saya mau karyawan tetap kita jaga. Tapi saya minta satu, semuanya siapa yang bisa bantu untuk nanganin customer, tanganin. Jadi ada orang IT jadi CS, HRD jadi CS, supaya yang si keluhan-keluhan customer bisa diselesaikan dengan sangat cepat saat itu. And we did it. Nah, momentum itu kita pakai juga untuk improve. Jadi lebih dari 100 inovasi baru muncul selama pandemi di aplikasinya kami di tiket.com. Jadi kalau Bapak Ibu pengguna tiket.com sebelum pandemi dan setelah pandemi pasti bisa banget tuh bedain. Sekarang ada apa di tiket gitu ya, sebelumnya ada apa di tiket. Dulu mau bikin konser aja tiba-tiba nge-lag kemarin jualan tiket Blackpink 770.000 tiket 15 menit tanpa nge-lag dan nggak ada jalur orang dalam gitu ya. Nggak ada pakai jalur orang dalam gitu ya, saya aja harus nge-war. Jadi anak-anak tuh di jam itu Bu gitu ya, waktu Ibu beli juga pasti tuh saya keluar lihat anak-anak itu semua sibuk dengan HP-nya karena nge-war sama di laptop. Jadi laptop nyari, di ini nyari. Tapi dasar anak-anak Pak gitu, mereka beli ternyata buat dijual lagi gitu. Aduh. Yang dapat gitu ya, nggak dapat ya nggak dapat juga. So improvement ternyata bisa terus kita coba lakukan di situasi apapun karena kita dipaksa untuk kreatif. Ya. Kemudian terakhir baru implement solutionnya setelah proses yang terjadi di otak kiri otak kanan. Waktunya 10 menit. Oke, nah kalau bicara jenis-jenis creative thinking ini, saya kira nanti di-share aja materinya nggak apa-apa Bapak Ibu ya ke teman-teman. Nah untuk melatihnya gimana? Nah ini yang untuk melatih berdasarkan mungkin
pengalaman dan lain-lain gitu ya. Tadi udah disampaikan juga open minded, mesti open minded. Ya, kita ini hebat loh. Kita ini Tuhan tuh kasih kita ini beda-beda satu sama lain. Gak kebayang kalau muka kita sama semua, cara berpikir kita sama semua. Gak kebayang justru kayak gitu buat saya. Ya. Kita ini hebat, Panta ini hebat karena teman-teman ini kayak puzzle. Semuanya saling melengkapi terus jadi gambar yang keren banget. Seperti yang di gambar sebelah kiri. Gitu ya. Berani say no, ini yang agak susah nih kadang-kadang ya. Apalagi sama atasan gitu ya. Untuk bilang enggak tuh rasanya aduh gitu ya, gimana gitu. Tapi mesti berani. Karena kalau iya terus otak kita nggak dilatih untuk ngeluarin ide gitu, untuk ngasih solusi baru yang di luar yang nggak kepikiran. Ingat Bapak Ibu ya, Pak Faisal, Bu Ivana ini bukan senayang yang bisa nebak-nebak pikiran Bapak Ibu semua di sini, nggak bisa. Demikian juga Bu Ivana, Pak Faisal, timnya itu bukan senayang juga yang bisa nebak-nebak apa yang ada di kepala Bapak Ibu. Jadi you need to communicate kalau memang sesuatu nggak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Gitu. Mengajukan ide, jangan membatasi rasa ingin tahu, mau brainstorming, belajar nggak berhenti. Saya senang banget tadi dengar Ibu masih dengerin Inspigo secara rutin gitu. Keren. Punya growth mindset, nanti ada sesi sendiri mungkinnya. Dan terakhir ini praktekin namanya self leadership. Karena kita nggak bisa rubah apapun, jangan cita-cita merubah dunia tapi bangun pagi aja susah. Gitu misalnya begitu kan. So if you want to change the world, start by yourself. Mulai dari diri kita sendiri. Makanya ada yang dikenal namanya self leadership. Perjalanan path dari leadership itu kayak gini nih. Self growth, self leadership, baru leadership. Nah saat ini kita coba bicara self leadership dulu lah ya. Jadi self leadership itu adalah secara sengaja. Karena memang kita harus gitu. Self leadership itu ada di semua. Tadi Bu Ivana udah sampaikan. Jadi self leadership itu bukan milik leaders, tapi we as a human harus maksa diri kita untuk bisa mempengaruhi pikiran, perasaan dan tindakan kita untuk bertanggung jawab gitu ya, untuk tujuan yang diharapkan oleh organisasi. Kan tujuan leadership itu tujuan organisasi. Kalau self leadership itu tujuan akhir yang diharapkan kita apa? Bantu organisasi, nyampe target dan sebagainya. Nah, self leadership ada 3 faktor, ada self awareness, jadi paham diri sendiri kita itu seperti apa, self confidence, punya percaya diri yang tinggi, kemudian satu lagi ada namanya self efficacy gitu ya, rasa yakin bahwa kita itu mampu gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah manfaat dari praktek leadership itu satu, bisa nyampe tujuan yang kita harapkan seperti di organisasi dan memenuhi tanggung jawab tugas, menanggapi situasi apapun dengan lebih produktif, menunjukkan tanggung jawab dan rasa percaya diri, bekerja lebih kreatif dan lebih produktif pastinya. Kemudian secara sadar mampu mengelola emosi dan perilaku, karena kita udah bisa mengontrol diri kita, punya self awareness, paham lingkungan kerja kita seperti apa, paham bahwa orang beda-beda gitu ya. Kita bukan kerja sama barang nih. Kalau kerja sama barang buat narobok di pojok didorong nggak akan komplain. Saya pernah ngalamin di tiket mindahin tempat duduk orang, dramanya luar biasa. Tempat duduk doang. Kalau saya sih mikirin gitu ya, kursinya diganti, ngomelnya ngadu ke CEO gitu, tersinggung gitu. Nah, that's kenapa kita harus punya self awareness. Cara nanganin setiap orang tuh bisa beda-beda loh, nggak bisa dipukul rata ya. Kemudian dengan praktek self leadership kita jadi punya kemampuan komunikasi yang lebih efektif ya, supaya hubungan dengan orang lain juga tambah baik lagi. Nah, peran leader dalam membangun creative thinking. Kalau tadi kan di depan kelihatannya, oh ini kitanya nih. Nah, ini bagi para leader, bagi teman-teman di sini yang punya tim, ini sebenarnya kita punya tugas mulia untuk memastikan bahwa creative thinking itu tumbuh subur di organisasi. Dan pertama yang harus kita lakukan tentu adalah mengkomunikasikan tujuan. Ya, ngasih kejelasan targetnya apa. Jadi jangan kerja tuh cuma sekedar datang nggak ada target yang pengen dicapai. Ya. Kita misalnya bicara target terbesar company pun sampai staffnya pun tahu. Oh tiket tahun depan pengen nyampe target sekian puluh triliun jualannya, topnya apa? Ya. Itu disampaikan, komunikasikan ke seluruh employee. Jadi orang tahu, oh saya ngelap-ngelap meja
Karena supaya perusahaan nyampe 35T misalnya, nyampe 100T, nyampe sekian T dan seterusnya. Gitu ya. Jadi dikomunikasikan sehingga orang merasa tahu peran dia itu, apa yang dia kerjakan hari ini itu buat apa sih sebenarnya. Dan dia bisa berpikir untuk nyampe target tadi harus gimana, harus sekreatif apa gitu ya. Kemudian kolaborasi ya. Mendengarkan. Bukan hanya sekedar mendengar. Mendengarkan itu ada action. Kalau mendengar masuk telinga kiri, keluar lagi telinga kiri, bahkan nggak lewat telinga kanan, mental. Tapi kalau mendengarkan, you make your time buat ngobrol, buat mendengarkan, terus take action. Ada aksinya setelah itu as a leader. Membuka kesempatan untuk beda pendapat. Ya. Nggak hanya sekedar mau diturutin, walaupun di momen-momen tertentu memang kita kadang-kadang nggak bisa, mau nggak mau harus ikutin cara saya. Ketika memang situasinya membutuhkan itu. Mengurangi birokrasi ya. Jadi kalau saya tidak bisa namanya menghilangkan birokrasi, bahkan di startup sekalipun, di digital company sekalipun, karena proses itu penting, nggak bisa ditabrak-tabrak, tetapi dikurangi ya, dibikin mudah, disimplify gitu kan. Membangun harmoni antara data dan rasa. Jangan cuma pakai katanya, pakai data kalau diskusi. Ya, jadi data dan rasa itu dikawinin tuh, supaya apa yang diobrolkan juga berdasarkan data, bukan hanya gibah di ruang kopi atau gibah di pantry gitu ya, tapi jadi sesuatu yang meaningful buat organisasi. Kemudian melihat kesalahan yang terukur, yang artinya bukan karena sembrono, bukan karena sengaja, itu adalah proses belajar. Ya. Dan yang berikutnya terakhir yang nggak boleh lupa adalah merayakan keberhasilan sekecil apapun. What we did gitu ya, kebetulan di Tiket kita punya satu channel komunikasi, satu. Jadi semua orang komunikasinya di channel yang sama. Justru ini kita mulai ketika pandemi, karena sebelum pandemi itu ada grup WA, ada grup Tele, ada grup Slack. Saya nggak tahu lagi ada grup-grup apa lagi. WA juga ada WA HRD, ada WA HRD tanpa Pak Dudi, ada kan gitu ya. Pasti ada loh Bu di mana ada grup WA tanpa Ibu. Gitu. Jadi saking komunikasi itu ada di mana-mana gitu. Jadi akhirnya nggak centralized. Terus kemudian kita sepakat untuk centralized komunikasinya, sehingga informasi itu bisa lancar tuh di situ. Siapa bisa nge-drop apa. Termasuk ketika misalnya alhamdulillah tahun ini kita bisa akuisisi Marina Bay Sands misalnya Singapura. Itu si levelnya langsung drop apresiasi di grup itu, di channel komunikasi itu. As simple as that. Dan ternyata orang-orang itu pada dasarnya mau generasi apapun di tempat kerja suka dihargai, suka dikasih like. Justru konten di channel komunikasi kami di perusahaan yang paling banyak engagementnya adalah ketika ada orang rewarding other, ketika ada orang yang mengapresiasi temannya. Itu yang like malah jadi tambah banyak. Di situ jadi kelihatan engagement. So communication-nya jadi lebih centralized. Jadi merayakan keberhasilan itu tidak mesti ada selebrasi-selebrasi besar, not necessary. Bahkan ucapan terima kasih pun yang mungkin itu kata mahal ternyata cukup gitu. Ternyata bisa lebih baik. Kalau bisa kayak di sini ya lebih bagus tuh. Walaupun karena budget jadi 5 aja ya Bu nanti ya. Nah itu saja barangkali karena waktu tadi ya, nanti kita tanya jawab saja. Teman-teman, comfort zone adalah musuh dari kreativitas. Ya, jadi pastikan gitu ya bahwa kita terus berpikir kreatif, merasa tidak nyaman dengan apa yang sudah kita lakukan hari ini supaya kita bisa lebih baik di hari ke depan. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Walaupun banyak rintangan menghadang, saya percaya kita semua siap menghadapinya. Terima kasih Pak Dudi untuk pemaparannya. Untuk selanjutnya kita ada sesi diskusi Q&A. Bagi perwira permata yang ingin menanyakan ataupun ingin menyampaikan mungkin dalam sehari-harinya dalam pekerjaannya kebingungan bagaimana cara mengeluarkan ide-ide kreatif atau sudah menyampaikan ide kreatif tapi terdapat penolakan, mungkin itu bisa disampaikan. Apapun bisa ditanyakan kepada Pak Dudi, silahkan
kecuali jangan menanyakan kode diskon 3 Kom. Ya. Oke, silakan. Yang pertama dengan Mbak Fani, silakan. Selamat pagi, terima kasih Pak Dodi. Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan karena sebelum saya Fani dari divisi komersial bagian Mas. Jadi memang saya ini di divisi komersial dituntut untuk berpikir secara kreatif, terutama untuk dalam segi sales. Jadi bagaimana kita cara untuk mempromosikan dan mempersuasi calon klien untuk bisa mendapatkan atau bisa deal dengan kami gitu. Nah, terkait kreatif skill tadi, apakah kreatif skill itu bisa kita pelajari? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana caranya kita mendapatkan ide-ide kreatif di saat mungkin kita lagi banyak masalah atau kita lagi banyak tekanan dan sebagainya. Terima kasih. Langsung dijawab aja ya. Justru kenapa muncul kata kreativitas, karena memang bisa dilatih, saya pikir gitu. Karena kreativitas itu bisa ditumbuhkan dan bisa dibangun, dan nggak bisa sendirian. Ini yang harus saya bilang. Jadi creativity kita gitu ya, itu kayak parasut gitu ya, kayak parasut. Jadi kalau mau dipakai ya dibuka gitu ya, otaknya tuh dibuka gitu ya. Jadi memang nggak bisa tuh diemin loncat terus diemin gitu kan, berarti kita terjun mati gitu ya. Terus dibuka gitu ya. Jadi caranya perlu dukungan dari banyak pihak tentunya ya, supaya bisa membangun kreativitas tadi. Termasuk kalau di tempat kerja, kalau bicara di tempat kerja, berdasarkan pengalaman saya sendiri, ekosistem tempat kerja ini akan sangat membantu orang juga untuk kreatif. Ya, artinya dalam ekosistem ini hubungan atasan bawahan, tempat kerjanya sendiri, budaya kerja itu akan sangat berpengaruh terhadap apakah ide-ide kreatif itu bisa ditumbuhkan. Ya, dan as simple as bahwa misalnya tadi, ketika orang kreatif nggak dihargai, ide nggak dihargai, orang juga malas untuk mengeluarkan ide. Ketika ada ide malah hanya satu pihak hanya mendengarkan ide dari atas saja misalnya, itu juga yang lain ya udah nurut aja. Jadi organisasi itu punya tanggung jawab besar bagaimana menumbuhkan culture yang acara speak up gitu ya, jadi orang bisa bicara secara terbuka, satu sama lain bisa kasih feedback, itu akan sangat membantu. Dan memang di saat situasi sulit biasanya kepala kita udah terokupa itu ya, kepala kita tuh udah jangankan mau kreatif gitu, cicilan besok aja saya nggak tahu bisa bayar apa enggak gitu ya, jangankan mau kreatif, tadi malam saya baru diputusin gitu ya. Jadi hal-hal kayak gini kan pasti ganggu gitu ya. Tapi balik lagi kan ada namanya shifting gini. Saya selalu percaya gini, orang itu nggak mungkin selalu ada dalam energi positifnya. Aneh justru. Orang nggak boleh sedih, orang nggak boleh marah, itu aneh. Orang nggak boleh kecewa, orang nggak boleh kesel, buat saya itu orang aneh. Karena manusia itu lahir memang semuanya ada kan. Ada marah, ada benci, ada kesal gitu ya. Tapi kemampuan kita memanage semua emosi ini kan yang jadi kata kuncinya gitu. Prioritizing ini. Jadi kalau marah, kalau kesel ya jangan lama-lama, kan kuncinya itu. Ya kesel aja, marah aja. Tapi kita tahu mana yang paling jadi prioritas buat kita. Nah, shifting itu yang diajarin, ada ilmunya sebenarnya namanya mindfulness ya. Ada ilmunya mindfulness, gimana kita bisa shifting emosi kita, kemudian bisa nempatin lagi di tempatnya yang tepat, sehingga ketika kita memang harus tetap kreatif ya kita bisa tetap kreatif gitu ya. Nah, sepanjang tadi masa mau terus-terusan marah dan kesel gitu. Kalau tips praktisnya, kalau cara saya adalah tawaf. Kalau saya tuh tawaf, kalau saya pusing, kalau saya lagi kesel, saya lagi kayak terganggu, saya keluar dari ruangan keliling nyalamin karyawan gitu ya. Terus kalau dulu kebetulan ngantornya seperti Menara BCA, tawafnya nyari kopi, keliling di Menara BCA, pulang-pulang bawa kantong.
gitu ya. Itu rugi sih emang. Nah kalau sekarang di kantor yang sekarang nggak ada mall gitu di bawahnya, jadi lebih gampang. Tapi caranya adalah ketemu orang lain, gitu ya. Ketemu orang lain sehingga kita bisa shifting tadi yang negatifnya. Kalau saya ya jalaninnya kayak gitu. Jadi ketemu orang, ngobrol sama orang itu bisa membantu. Ya. Dan jangan balik lagi ya teman-teman tuh di kantor kan 8 jam sehari ya. Sepertiga hidup kita loh. Sepertiga hidup loh. Kalau sepertiga hidup kita gunakan untuk hal-hal atau ngerasa di tempat kerja kayak aduh ini Jumat udah ngomong aduh 3 hari lagi Senin ya gitu. Ada Maya Sarah. Jadi bukan Minggu loh. Dari Jumat udah ngomong 3 hari lagi Senin gitu. Apalagi Minggu gitu. Saking mungkin udah nggak mau ketemu muka si A, si B, si C tadi gitu. Jadi ininya yang harus gimana kita tuh kasih warna beda di dalam organisasi sehingga orang ngerasa sama-sama datang ke tempat kerja ini yang memang sepertiga hidup saya gitu. Saya harus bisa nikmatin dan saya yakin perwira-perwira di sini punya tanggung jawab besar untuk menciptakan itu. Ya, untuk menciptakan suasana kerja yang lebih baik sehingga tadi melahirkan kreativitas yang lebih banyak dan mungkin inovasi juga bisa lahir di sana gitu. Mungkin itu jawabannya ya. Untuk pertanyaan kedua oleh Pak Edward, silakan. Nggak tes. Saya Edward Pak, saya dari bagian operasi Pak. Tanpa harus mengatakan saya juga pelanggan tiket.com. Amin Pak, itu promo sampai geledeknya emang bagus Pak. Jadi gini Pak, tadi Bapak banyak berkata proses kreativitas Pak. Memang kreativitas dan inovasi itu butuh organisasi. Nah pertanyaan saya adalah bagaimana tiket.com mengcapture itu secara organisasi? Kan ide banyak nih Pak, lalu mengorganize ide itu secara korporat itu bagaimana Pak? Karena seragam belum tentu sama ya Pak. Yes. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Edward. Jadi apa yang kita lakukan di tiket, pertama kita set our targetnya. Itu yang penting. Ya, set dulu tuh targetnya dan dikomunikasikan to entire organization. Jadi artinya kita punya prioritas, misalnya ini buat prioritas tahun depan, ini ada 5 nih prioritas terbesar dari kami di organisasi ya. Kalau kita ngomongin organisasi, kalau ngomongin di fungsi saya HR, baru saja tadi malam sore saya komunikasikan ini 6 prioritasnya saya. Nah dari semua tadi gitu ya, itu diturunkan dan jadi lewat ide-idenya apa nih kira-kira? Ya, untuk misalnya nih, oh hotel harus nyampe sales segini. Nah itu yang kemudian kreativitinya memang dikasih ke masing-masing leaders untuk ngaturin. Ya dibuat tuh prioritas utama hotel berarti apa misalnya. Oh dengan angka segini, dan Indonesia masih belum 100% pulih, luar negeri udah mulai hidup, berarti luar negeri udah mulai lagi nih dihidupin misalnya. Terus apa inisiatifnya, apa idenya? Tim marketing juga melakukan. Ketika ini secara bisnis directionnya sudah jelas, tim marketing tinggal translate. Tim HR, oh kalau gitu perlu headcount berapa gitu. Caranya seperti apa? Oh caranya kita nggak bisa lagi jualan di luar karena misalnya kita budget kita atur lebih sensitif ke budget gitu. Jadinya apa? Oh programnya banyak hire, kita nggak pakai headhunter deh. Kita pakai employee referral program yang lebih masif saja misalnya. Nah itu yang jadinya muncul inisiatif-inisiatif baru ketika kita tahu tujuannya apa dan kita diperbolehkan untuk masuk seperti itu. Cara lain yang unik yang kita lakukan juga adalah kita roasting terhadap produk yang kita punya. Jadi kita punya program gala roasting. Ya, kebetulan gala roasting terakhir dibantu Ispigo juga. Kita bikin event gede, satu rangkaian learning festival, tapi ada satu sesi namanya gala roasting. Jadi kita mengkritisi, ngerosting produk kita sendiri. Betul-betul ngerosting produk kita sendiri. Sehingga yang tadinya nggak kepikir, ada orang HR ngerosting produknya orang teknologi sama orang produk. Orang HR tuh, dan dia top 3 gitu.
Karena dia ngerasa ngalamin sesuatu ketika dia ada ke hotel katanya, kok harus nggak bisa ya pesan extra bed di aplikasi gitu. Padahal kalau bisa dari awal pesan extra bed itu ngurangin waktu banyak. Kalau datang langsung ke hotel kadang-kadang nggak kebagian tuh extra bed. Ternyata itu nggak ada loh di aplikasi kita. Dan kita mau main roasting itu dibikin jadi rutin. Terbesarnya kita punya namanya gala roasting. Ya. Dan di internal team masing-masing punya tuh nge-roasting program sendiri. Ini adalah cara kita untuk melatih ideation. Ya. Dan yang di roasting nggak tersinggung gitu. Karena tahu this is a program gitu. Bukan untuk, karena kita ingin bangun ownership kan. Karyawan ada tim dari luar negeri, karena tiket itu talentnya sekarang tiketnya 100% Indonesia, tapi karyawan ada di 7 negara. 7 negara, kantor kita ada di 7 negara. Ada 14 keluarga negaraan. Ada anak Pakistan, base-nya di Pakistan. Jadi dia pas onboarding lihat aplikasi tiket, kok nggak pas dia muncul tuh di aplikasi tiket nggak langsung pakai geolocator bahwa dia tuh ada di Pakistan, jadi bahasanya bahasa Inggris gitu. Tapi tetap bahasa Indonesia. Jadi dia sebenarnya kan mau pindah ke bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Indonesia dia bingung. Padahal dia anak tiket gitu. Apalagi customer. So what do you expect katanya tiket mau jadi global company, kalau yang gini aja tiket nggak ngerti. Itu karyawan loh yang nge-roasting tim kita. Jadi mungkin ini salah satu ideation, misalnya ini nggak enak nih gitu kan. Tapi jangan tersinggung nih yang bikin gitu. Ya, ideation itu kan bisa dari situ dan diformalize. Pak Edward, itu contohnya aja. Tapi berangkat dari objektifnya dulu apa. Karena kalau nggak jelas objektifnya, kreativiti itu nggak jadi apa-apa kok. Ya cuma jadi buat diri sendiri, tapi kalau kita jadi apa-apa buat diri sendiri, tapi tidak jadi apa-apa buat organisasi. Kalau mau kreativiti jadi impact buat organisasi, directionnya yang diperjelas, dikasih trust, dikasih batasan pengambilan keputusan juga, misalnya jangan semuanya harus dari atas. Ya ada keputusan-keputusan yang harusnya bisa diambil di level bawah, ada level tengah, ada di level atas. So kreativiti lahir. Ide-ide muncul dari situ. Itu saran saya, Pak. Dan contoh yang dilakukan di tiket. Sama-sama, Mas. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu Ivani barangkali ada pertanyaan. Terima kasih Pak. Saya menarik tadi terkait bagaimana kita membuat closing ide untuk membuat secara korporat. Nah, yang saya ingin gali bagaimana digital transformation di tiket perusahaan tiket IT segala macam, bagaimana processing, misalnya ada sebuah semacam konsep desain, konsep desain sebuah ide, terus bagaimana konsepnya itu menjadi ini kita sudah punya platformnya, terus ada beberapa pengembangan otomatis itu ada semacam perbaikan itu pasti butuh semacam treatment ya. Siapa tahu treatment itu sistem bisa live down itu sistem digital transformation-nya bisa diceritain Pak, misalnya sebelum pandemi sampai setelah sekarang pandemi itu apa aja yang kira-kira poin-poin atau milestone ini Pak, mungkin dari Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Restu. Jadi kata kuncinya, karena kami ini kan tergantung Bapak Ibu semua. So yang jadi kata kunci adalah kebutuhan customer. Saya dibayar customer. Siapapun anak-anak di tiket itu yang bayar Bapak Ibu gitu. Jadi apa yang kita lahirkan, inisiatif atau creativity, inovasi dari produk yang kita buat, tujuan utamanya tuh bukan maunya direksi, tapi kebutuhan customer dulu. Nah, cara untuk nyampe sananya yang memang mungkin bisa berangkat dari apa yang diputuskan di dalam organisasi, tapi berangkat dari kebutuhan customernya dulu. Customer apa sih yang dipengenin dengan bisnisnya Permata? Kan berangkatnya dari situ. Oh, customer mau servisnya di level ini. Oh, customer mau rasa kopinya nggak bikin sakit perut dan sebagainya. That's the things yang kita mesti, inovasi itu bisa lahirkan dari adanya kebutuhan customer. Kan
orang nggak mikir kok dulu adanya tiket.com sendiri lahir karena sesimpel para foundersnya tiket yang usianya masih sekarang tuh 34-35an teman-teman. Jadi ya saya ngasuh lah di kantor ini, saya ngasuh anak-anak muda juga, karena kalau tadi saya lihat komposisi di sini mungkin berimbang, tapi kalau di tiket rada-rada jomplang Pak. 94% milenial dan Gen Z. Jadi yang harus dilestarikan generasi saya cuma tinggal 6% di kantor. Gitu ya. Sisanya itu mereka yang muda-muda termasuk para founders. Nah, ketika kita tahu apa yang memang betul-betul dibutuhkan oleh customer dari komplainan, jadi tim CS kita itu punya list komplain customer dan memang ada meeting sendiri CS dengan tim produk, dengan tim teknologi gitu. Jadi CS itu bukan hanya sekedar fungsi yang di depan aja gitu, tapi nggak didengar apa yang yang jadi keluhan dari customer. Justru kan yang paling susah hidupnya orang CS Pak. Benar nggak? Di sini ada yang orang CS nggak? Banyak pasti ada ya. Orang CS itu yang paling susah hidupnya loh. Engineer setelah bikin aplikasinya dia tidur. Kalau aplikasinya jelek, yang dimarahin siapa? Bukan engineer loh, yang dimarahin customer, tapi anak CS. Jadi CS punya lognya, kira-kira problem-problem apa yang paling banyak. Bahkan tiap minggu kita show itu lognya apa. Then we come up with the solution mana yang harus kita improve. Ya, termasuk misalnya dulu yang kalau ditanya apa saja, misalnya dulu kami nggak punya tuh yang namanya villa khusus gitu ya. Sekarang kita ada. Terus kita centralize supaya orang nggak bingung. Sekarang kalau namanya secara bisnis tuh ada entertainment, ada apa tuh kita kelompokkan jadi satu sehingga customer juga nggak bingung. Ya, customer jadi lebih mudah. Customer misalnya butuh informasi tentang terbang ke Jepang. Tinggal masuk aja di aplikasi itu, nyari di situ juga bisa gitu. Hal seperti itu. So, yang paling utama adalah we answer what customer needs. Jadi balik lagi ke customer need. Dan saya yakin PGN pun di sini kan servicing, facility management as a main business ditambah dengan yang lain, ini adalah servicing our customer, permata customer. So understand their need itu jadi kata kunci untuk inovasi atau creativity yang bisa kita lahirin sih. Kalau dari sudut pandangnya tiket itu yang kita lakukan Mas Haji. Terima kasih Pak Dudi. Mungkin itu jadi pertanyaan terakhir. Mungkin kita bisa wrap up sedikit bahwa untuk berpikir kreatif itu kita harus dibiasakan, diawali dengan pemilahan dari emosi kita agar kita lebih terbiasa untuk berpikir kreatif dengan kondisi apapun. Nah, apa saja yang dibutuhkan untuk organisasi sendiri, bahwa organisasi juga diminta untuk lebih terbuka untuk menerima semua masukan-masukan dari para pekerja. Kemudian dari leadernya sendiri juga perlu untuk menentukan tujuan apa yang ingin dicapai dari perusahaan, untuk selanjutnya diturunkan kepada pekerja-pekerja untuk memberikan ide-ide atas tujuan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun itu semua harus diawali dengan apa yang dibutuhkan oleh customer ya. Semuanya harus diawali dari seperti itu. Nah, mungkin itu saja Pak Dudi. Terima kasih atas pemaparannya dan juga menjadi inspirasi bagi kita semua terkait dengan tema kita hari ini, creative thinking. Mungkin sebelum diakhiri ada penyerahan cenderamata dulu Pak dari kepada Ibu Ivana, diperkenan untuk untuk penyerahan cenderamata. Dan juga kepada Pak Faisal dipersilahkan Pak untuk foto bersama. Boleh.